Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandeski Putra Hendanu dengan NPM 230629183, berasal dari kelas Hubungan Masyarakat B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait media morfosis untuk pemenuhan tugas individu 2 mata kuliah prinsip-prinsip komunikasi. Sebelumnya, mohon maaf Mbak Tia apabila kualitas presentasi saya tidak memuaskan karena saya memiliki kendala terhadap device saya, yaitu Zoom saya itu tidak bisa di-record, Mbak. Dan saya juga tidak memiliki media-media lain untuk memungkinkan saya presentasi. Jadi saat presentasi nanti saya mohon izin saya tidak tampil di video karena saya harus berpindah layar ke PowerPoint yang telah saya buat. Langsung saya mulai ya, Mbak. Media morfosis. Kesimpulan dan pendapat pribadi saya. Media morfosis, sebagai mahasiswa berusia 19 tahun, saya mungkin melihat perubahan media sebagai sesuatu yang sangat signifikan dalam hidup saya. Perubahan teknologi dan kemajuan digital telah membentuk cara kita berinteraksi dengan informasi dan konten. Transformasi media ini dapat memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, kita sekarang memiliki akses cepat dan mudah ke berbagai jenis informasi dari berbagai sumber. Media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, memperluas wawasan dan perspektif kita. Selain itu, inovasi media juga memberikan platform bagi suara-suara yang sebelumnya mungkin tidak terdengar. Sisi negatif. Di sisi negatif, perubahan media juga dapat menciptakan tantangan baru. Misalnya, perlu kehati-hatian ekstra dalam menilai kebenaran informasi karena mudahnya penyebaran berita palsu atau disinformasi di dunia digital. Selain itu, beberapa orang mungkin merasa terlalu terhubung atau tergantung pada media sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan. Kesimpulan dari pendapat saya, secara keseluruhan, melihat media morfosis sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang tak terelakkan dan penting bagi kita untuk menjadi pengguna media yang cerdas dan bertanggung jawab. Perubahan ini membawa peluang dan tantangan, dan sebagai mahasiswa, saya merasa perlu terus beradaptasi dan memahami bagaimana media dapat membentuk dunia di sekitar kita. Pengalaman pribadi saya. Sebelum media morfosis, tentunya saya pernah merasakan media morfosis, meskipun tidak banyak media yang berubah. Karena saya termasuk kaum milenial yang sudah ada beberapa media-media yang cukup canggih saat itu. Namun berikut adalah beberapa pengalaman media morfosis saya. Yang pertama, surat kertas. Yang kedua, DVD pemutar kaset. Dan yang ketiga, konsol game. Sebelum media morfosis, saat SD saya sering mengirimkan surat kepada teman sekelas karena belum mempunyai HP. Jadi saya seringkali berkomunikasi dengan surat melalui teman saya di kelas. Yang kedua, sebelum adanya aplikasi musik di HP, ketika ingin mendengarkan lagu, maka harus menggunakan DVD player untuk kaset. Yang ketiga, ada game konsol atau konsol game. Sebelum adanya game online di HP, saya bermain game dengan menggunakan konsol game persis seperti gambar ilustrasi di samping. Sesudah media morfosis. Sesudah terjadinya media morfosis, ketiga media yang saya gunakan sebelumnya bisa saya dapatkan kegunaannya hanya dengan satu benda, yaitu smartphone. Dari surat kita dapat mengirimkan pesan melalui aplikasi chat. Dari DVD player kita dapat mendengarkan musik melalui aplikasi musik, dan dari konsol game kita dapat bermain game online yang lebih efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan inilah pengertian dan pendapat pribadi saya mengenai materi media morfosis prinsip-prinsip komunikasi. Mohon maaf ya Mbak apabila banyak kekurangan dalam presentasi saya, dan itu pun karena kendala device saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.